Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 3, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau, ingin menyampaikan materi tentang pajak penghasilan umum sebagai pemenuhan tugas akhir semester kami untuk mata kuliah perpajakan. Adapun anggota dari kelompok kami sendiri yaitu saya Dea Oviana. Saya Didi Selanjutnya, Amnor. Saya Alwadana Santri. Baiklah, kita mulai penyampaian materi dari kelompok kami, yaitu dimulai dari pengertian pajak penghasilan yang akan disampaikan oleh Alwadana Santri. Kepada Alwadana dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau sering disebut dengan PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dasar hukum pajak penghasilan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Tahun 1991. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Yang selanjutnya, subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan terdiri dari 4. Yang pertama, subjek pajak orang pribadi. Yang kedua, subjek pajak warisan. Yang ketiga, subjek pajak badan. Dan yang keempat, subjek pajak BUT. Subjek pajak BUT ini terdiri dari tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor, atau pabrik. Yang selanjutnya, subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak dalam negeri yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Contohnya, orang luar negeri atau orang Amerika mendirikan sebuah perusahaan di Indonesia dan dikenakan pajak. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya yaitu materi poin keempat tentang objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan, apa maksudnya di sini? Itu merupakan setiap pertambahan ekonomis dari yang diterima oleh wajib pajak, baik penghasilannya itu yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang digunakan untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan si wajib pajak. Apa saja termasuk dalam objek pajak penghasilan? Yang pertama itu ada gaji upah yang diperoleh dari pekerjaan, terus ada hadiah dari pekerjaan, laba usaha, penjualan ataupun pengalihan harta, dividen, bunga, royalti, dan lain sebagainya. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang pengurangan penghasilan. Pengurangan penghasilan dalam pajak penghasilan secara umum itu terbagi dua. Yang pertama ada pengeluaran ataupun biaya, yang manfaatnya itu tidak lebih dari 1 tahun, yang merupakan biaya pada tahun bersangkutan. Misalnya itu ada gaji, biaya bunga, ataupun biaya rutin dalam perusahaan. Nah, selanjutnya ada pengeluaran ataupun beban yang masa manfaatnya itu lebih dari setahun. Yang pembebanan biayanya itu dilakukan melalui penyusutan ataupun amortisasi. Misalnya kalau penyusutan nih pada aset tetap, kalau amortisasi pada aset tidak berwujud. Nah, selanjutnya ada kompensasi kerugian, yaitu terjadi apabila penghasilan bruto setelah dikurangkan didapat kerugian, di mana kerugian ini akan dapat kita kompensasikan dari tahun pajak secara 5 tahun berturut-turut setelah kerugian tersebut didapat. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, yaitu jumlah penghasilan tertentu yang dapat dikurangkan kepada penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan. Nah, ini diatur pada pasal 7 UU 36 tahun 2009 yang berlaku sejak Januari tahun 2016.
Nah, adapun rincian untuk PTKP sendiri yaitu untuk di wajib pajak pribadi sendiri itu mendapat PTKP 54 juta. Nah, apabila dia sudah kawin ataupun menikah, dia mendapat tambahan PTKP itu sebesar 4.500.000. Nah, apabila dia terdapat istri yang menerima penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, itu PTKP-nya 54 juta, dan apabila ada anggota keluarga sedarah semenda maksimal 3 orang, itu akan dikenakan PTKP 4.500.000 untuk masing-masing orang. Selanjutnya, perhitungan pajak penghasilan. Perhitungan pajak penghasilan yaitu kita dapat mengalihkan tarif pajak dikali dengan penghasilan kena pajak. Nah, untuk wajib pajak pribadi kita itu ada 4 tarif pajak, yaitu untuk PKP-nya sampai 50 juta itu mendapat tarif pajak sebesar 5%. Terus di antara 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Terus kalau 250 sampai 500 juta dikenakan 25%, dan apabila di atas 500 juta dikenakan tarif 30% dari PKP. Nah, untuk wajib pajak badan sendiri yaitu perhitungannya penghasilan kena pajak dikali 25%. Hal ini berlaku dari tahun 2010. Nah, dengan catatan peredaran brutonya itu dikalikan 50% apabila tidak melebihi 4.800.000 juta dari peredaran bruto si wajib pajak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Didi Amnur. Terima kasih, Deaviana. Selanjutnya, yaitu ada penghasilan kena pajak. Di sini ada WP Badan. Rumus penghasilan kena pajaknya yaitu penghasilan neto dikurangi kompensasi kerugian jika terdapat kompensasi kerugian, atau penghasilan bruto dikurang pengurang atau biaya diperkenalkan sesuai UU PPH dikurang kompensasi kerugian. Lalu ada WP pribadi menyelenggarakan pembukuan. PKP rumusnya penghasilan neto dikurang PTKP, atau penghasilan bruto kurang pengurang atau biaya diperkenalkan sesuai UU PPH dikurang PTKP. Lalu ada WP pribadi dengan norma perhitungan, yaitu penghasilan neto dikurang PTKP, atau peredaran bruto peredaran usaha dikali persen NPPN dikurang PTKP. Lalu ada WP BUT, yaitu penghasilan neto dikurang kompensasi kerugian jika terdapat kompensasi kerugian, atau penghasilan bruto dikurang pengurang atau biaya diperkenalkan sesuai UU PPH dikurang kompensasi kerugian. Lalu selanjutnya ada pelunasan pajak penghasilan. Pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan melalui pihak lain. Lalu pelunasan pajak dalam tahun berjalan oleh pajak sendiri. Lalu pelunasan pajak saat sesudah akhir tahun pajak. Di sini ada contoh perhitungan pajak penghasilan. Itu di sini diketahui peredaran usahanya 5 miliar, lalu dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebanyak 4,5 miliar. Jadi dapat penghasilan neto dari usahanya itu 500 juta. Lalu ada penghasilan dari pekerjaan sebanyak 121 juta, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 7.296.000. Jadi penghasilan netonya 112.704.000. Lalu ada penghasilan luar usaha sebesar 50 juta, biaya di luar usaha 30 juta, dikurangi jadi 20 juta. Jadi dapat penghasilan neto di luar usaha, penghasilan neto di luar usahanya 20 juta. Lalu jumlah penghasilan netonya jadi 632.704.000. Dikurangi dengan PTKP diri WP-nya 54 juta. Tambahan kawin 4.500.000 dan tanggungannya 2 sebesar 9 juta. Jadi dapat PKP-nya 565.204.000. Lalu kita cari tarif pajaknya dengan mengalihkan tarif pajak dengan PKP-nya. Dapatlah PPH terutang setahunnya 114.561.200. Lalu PPH terutang sebulannya dapatnya 9.546.767 rupiah. Baiklah, sekian penyampaian materi tentang pajak penghasilan umum dari kami kelompok 3. Salah dan kurang dari penyampaian materi kami ini kami mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.